Halo teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Pada kesempatan kali ini yang mau saya kasih informasi sama kalian semua adalah tentang PC rakitan bro. Yang nantinya ini akan memperkaya konten kita biar nggak melulu laptop, tapi ada teknologi yang lain. Karena menurut saya merakit PC itu adalah seni yang nggak bisa dibilang remeh. Selain dia tampilannya bagus, kita juga butuh performa di dalamnya yang cukup powerful, tapi dengan harga yang sangat terjangkau kalau bisa. Dan PC di sebelah saya ini, alhamdulillah kita berhasil rakit dengan harga yang sangat minim. Kita benar-benar tekan, tapi komponennya tetap terbaik bro. Harga dari total PC yang kita rakit ini di angka 8.700.000-an, dan di dalamnya terkandung semua komponen-komponen yang terbaru serta cukup powerful kalau teman-teman digunakan di berbagai aktivitas. Yang pertama misalkan teman-teman buat konten kreator, yang kedua buat teman-teman sipil, yang ketiga mungkin buat teman-teman yang cuma sekedar buat kantoran ataupun memang yang pengen untuk kerja desain full. Dengan harga 8 jutaan ini tidak terlalu tinggi, tapi saya bisa bilang ini bisa mengakomodasi semua software kalian ketika udah diinstal di dalam sini. Saya juga udah membuktikan, nanti saya kasih hasil tes risetnya pada kalian pas kita tes benchmark sama kita tes gaming juga. Dan PC ini akhirnya karena dia cukup powerful, pas kita ngerakit dan semangat antusiasnya baru banget, kita ngasih namanya Black Zoro. Weh, namanya agak keren. Nama ini saya terinspirasi dari sebuah karakter di One Piece, yang dimana kalau Zoro itu biasanya adalah salah satu karakter yang memang cukup kuat, tapi dia akan sering kehilangan arah kalau dia berjalan sendirian. Tapi di PC ini aplikasinya adalah karena dia kemampuannya cukup powerful dan harganya murah meriah, makanya saya kasih nama Black Zoro. Blacknya adalah dari casingnya yang warna hitam, dia nggak aneh-aneh tampilannya, tapi kalau kita gunakan PC ini cukup powerful dan tetap enak dipandang. Kalau kita melihat dari speknya, PC ini tergabung dari beberapa komponen yang umum digunakan orang rakit komputer sebenarnya teman-teman. Ada motherboard, prosesor, memori, power supply, ada juga VGA. Dan yang jelas adalah casing yang menentukan tampilan pada PC yang kita rakit. Ini poin pentingnya. Kalau nggak feel ngerakitnya ataupun harganya nggak cocok, akhirnya PC yang kita rakit juga biasanya jelek meskipun speknya tinggi. Jangan sampai itu terjadi. Nilai C-nya akan kurang. Jadi kalau kita mau ngerakit sebuah PC, ini ada 3 buah poin utama menurut saya. Memang saya bukan orang yang paling bisa diandalkan kalau kita berbicara ngerakit PC, tapi dengan kemampuan saya pas ngeriset laptop, saya kira sebenarnya akan hampir sama teman-teman. Yang pertama, kita kalau PC itu ada beberapa perubahan poin. Yang pertama harus kita menentukan secara kebutuhannya untuk apa dulu. Jadi kalau kalian beli PC, itu secara fungsional buat apa? Ini yang penting harus ditentukan yang pertama. Yang kedua, kita harus menentukan budget berapa yang akan kita gunakan untuk build sebuah PC. Nah, karena PC ini kita bisa mengcustom sangat detail banget. Setiap komponen itu kita bisa alternatifnya banyak. Nggak ada yang paling murah, ada yang paling mahal, ataupun sebaliknya ini lebih mudah. Yang ketiga adalah tampilan dari PC yang akan kita rakit, kita mau konsepnya seperti apa dan warnanya apa. Ini adalah pengetahuan dasar yang menurut saya penting buat teman-teman kalau buat ngerakit PC. Dan PC yang di sebelah saya ini, dia dari komponen-komponen pilihan yang udah kita rakit dan harganya kita tekan bener-bener bisa dibilang terjangkau. Tapi kemampuannya istimewa bro. Contohnya, kita di sini menggunakan prosesor Intel Core i3 yang seri 10100F, yang dimana memang prosesor ini nggak bisa dipakai tanpa menggunakan VGA. Dan akhirnya kita juga menggunakan VGA yang menurut saya dia udah terbaru menggunakan DDR6 dan ukurannya 4 GB. Serinya adalah Zotac GTX 1650 OJ series. Jadi kita selain bisa harganya terjangkau, tapi dengan VGA ini kita bisa overclocking tipis-tipis. Nggak terlalu signifikan, tapi lumayan bisa kita buat untuk meningkatkan performanya. Terus PC yang kita rakit ini juga menggunakan motherboard dari merek MSI yang tipenya adalah H510M A Pro Series. Dan kita di sini juga akan menggunakan memori yang 8 GB DDR4 yang frekuensinya 3200 MHz single channel. Buat teman-teman yang merasa kurang 8 GB, bisa ditambahkan karena PC ini memiliki dual slot untuk memorinya. Terus kita juga menggunakan penyimpanan dari SSD merek Silicon Power dengan kapasitas 256 GB yang tipenya SATA. Sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, motherboard pada PC ini dia ada soket M2, tapi kita karena menekan harga, kita menggunakan SSD SATA biar harganya lebih terjangkau, tapi tetap ngebut kalau kita gunakan.
Terus di sini kita juga menggunakan power supply dari merek GameMax yang tipenya G450 watt, yang saya rasa dengan ukuran 450 watt ini udah cukup banget untuk menghandle konsumsi daya dari VGA sama prosesor serta lainnya juga. Tapi yang nggak boleh ketinggalan adalah casing ini sendiri. Kita di sini menggunakan casing dari merek Venom RX yang tipenya adalah Arasaka Black. Karena casing ini dia memiliki tempered glass di bagian kiri, jadi komponennya tetap kelihatan. Dan kalau teman-teman beli, dia mendapatkan free dual fan RGB yang terletak di bagian depan. Tinggal kalian tambahkan di bagian belakang. Ini akan udah cukup bagus banget dan estetik kalau kita lihat. Jadi akan kerasan kalau kalian gunakan game berlama-lama maupun buat kerja. Tapi kalau kita membahas rakitan PC, ini kan memang ada satu kekurangan yang paling kelihatan, yaitu perangkat ini nggak bisa kita bawa kemana-mana. Jadi buat teman-teman tetap saya sarankan memiliki perangkat tambahan yang lain pas kalian untuk presentasi sama klien. Mau laptop oke, tablet oke, biar kalian lebih mudah pas menunjukkan hasil kerja kalian sama klien. Biar duitnya cepet nyampe bro. Dan dari PC yang kita rakit ini, yang jelas akan kita tes secara benchmark, kita tes render, serta kita tes gaming. Biar kalian tahu kemampuan dari harga 8 juta dari PC Black Zoro ini kemampuannya kayak gimana, supaya kalau beli benar-benar bisa bermanfaat untuk berbagai aktivitas kalian. Jadi mari disimak seperti ini untuk hasil tes-tesnya. Gimana teman-teman menurut kalian PC yang udah kita rakit di budget 8 juta? Kalau menurut saya PC ini adalah pakem terbaik saat ini. Karena kalau kita mengingat harga komponen VGA masih terbilang tinggi. Memang tidak tinggi sekali. Tapi kalau kita melihat harga 8 jutaan, kita kembali lagi umumnya akan mendapatkan komponen VGA yang serinya GTX 1050 Ti saja. Dan saya ngasih alternatif komponennya lebih baik di sini. Saya ngasih VGA dengan GTX 1650 OC 4GB yang GDDR6. Dengan ngasih VGA yang lebih baik, otomatis performanya dia lebih signifikan, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Ini keuntungannya kalau kalian rakit harga 8 jutaan bisa dapat VGA yang GTX 1650 OC. Terus kalau kita lihat juga secara suhu, kan PC ini kita tes di dalam ruangan yang tidak ber-AC. Kinerja prosesornya itu suhunya pas kita gunakan untuk kerja normal, nggak berat-berat, istilahnya cuman mungkin streaming, ngetik, dan lain-lain, itu suhunya di angka 60 derajat Celcius. Tapi pas kita gunakan buat main game, prosesornya suhunya meningkat di angka 70 derajat Celcius. Itu terbilang sangat stabil sekali. Dan untuk suhu VGA juga demikian. Pas kita gunakan untuk kerja entertainment nggak berat-berat, dia suhunya di angka 45 sampai 50 derajat Celcius. Tapi kalau kita gunakan buat game, VGA ini suhunya di angka 80 derajat Celcius. Saya kira suhu ini terbilang sangat stabil. Jadi perangkat ini akan bisa sangat tahan lama sekali, terus juga bisa jangka panjang.
Mungkin pakem harga 8 jutaan ini bisa jadi opsi kalian pas nyari rakitan PC di bawah 10 juta tapi performanya maksimal. Misalkan budgetnya 10 juta, sisanya bisa buat beli monitor biar jadi satu paket PC andalan kalian. Tapi kalau saya boleh bertanya, teman-teman kira-kira kalau mau rakit PC, range di budget berapa sih yang paling mungkin ataupun paling sering dicari oleh kalian? 5 juta ke bawah atau 10 juta ke bawah ataupun 15 juta ke bawah? Kalau saya menyarankan mending 5 juta ke atas, ini akan bisa jangka panjang karena akan menggunakan komponen-komponen yang baru. Kenapa kok bisa gitu mas? Ya alasannya kalau kita rakit 5 juta ke bawah, rata-rata itu akan menggunakan prosesor yang jenis keluaran lama bukan yang baru. Kan lebih baik varian yang istilahnya terbaru tapi selisih harganya nggak terpaut banyak-banyak sekali. Mungkin ini aja informasi yang bisa sampaikan, dan mungkin kalau kalian komen saya bisa mewujudkan permintaan kalian untuk kita rakit di pakem harga berapa agar kita membuat PC itu cocok sekali sama kebutuhan kita untuk berbagai aktivitas dan kondisi. Yang jelas antara 5, 10 atau 15. Mungkin bisa cek di kolom komentar, nanti komen di bawah biar rame. Saya juga semakin semangat ngasih konten buat kalian semua. Sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin, and see you next time next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.